Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sudah sarapan? Udah, Pak. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan barokah. Silakan ketua kelas pimpin doa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa allimna bis-shalihin. Ya, selesai. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Siapa yang hadir, siapa yang nggak masuk ya. Yang pertama Aini, Aulia, Khairul Anam, Aldian, Eka, Siti Basilawati, Muhammad Zainuddin, Tata, Mozara, Muhammad Mutasim Billah, Siti Marwani, Muhammad Hajar. Pak. Berarti hadir semua ya? Ya. Yang nggak masuk ya? Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita belajar, kemarin kita pertemuan kemarin kita udah belajar tentang color dan penerapannya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang termodinamika. Tapi sebelum kita belajar tentang termodinamika, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Biar kalian tahu apa tujuan kita belajar hari ini. Tujuan kita belajar hari ini yaitu peserta didik itu mampu menganalisis hukum-hukum termodinamika dan dapat merancang produk berkaitan dengan termodinamika. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Tujuan kita belajar itu kalian harus menganalisis, kedua merancang, ketiga mendesain. Nah, itu kalian harus pahami tujuan kita belajar hari ini ya. Nah, materi kita pada hari ini adalah termodinamika. Nah, termodinamika ya. Materi. Nah, perhatikan. Ini materi kita tentang termodinamika. Nah, apa termodinamika? Atau dari bahasa mana termodinamika itu? Ada yang tahu? Ya. Ya. Ada yang bilang dari bahasa Yunani. Ada yang lain? Termodinamika itu berasal dari bahasa mana? Ya, tempo. Atau ada yang lain? Ada yang lain? Inggris, Pak, Inggris. Inggris. Terus ada yang lain? Maroko. Maroko. Terus Spanyol. Hah? Cina. Ya, ada jawabannya Cina ya.
ternyata termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani. Tadi temennya udah bilang itu, oh iya, bahasa Yunani ya. Dari bahasa Yunani. Yaitu termos. Nah, yaitu artinya termos. Nah, arti termos itu apa? Panas. Panas. Panas ya. Panas. Nah, terus yang kedua itu ada namanya dinamis. Nah, dinamis. Nah, ini dua kata dari termo itu, dari bahasa Yunani itu dua kata. Ada termo sama dinamis. Apa itu dinamis? Apa artinya dinamis? Ya, perubahan ya. Jadi termodinamika adalah ilmu yang pelajari tentang perubahan energi ya dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi itu adalah termodinamika. Paham? Itu tentang termodinamika. Nah, Pak Guru punya suatu video di mana video ini kalian amati, kalian analisis itu berkaitan tentang apa. Nanti kalian tulis pertanyaan-pertanyaan dari video tersebut. Paham? 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 Ya. Silakan kalian buat pertanyaan mengenai video tadi, setelah itu baru ditanyakan ke Pak Guru mengenai video yang tadi itu. Ada yang bertanya? Ya. Dari video yang ditayangkan, materi apa yang dapat diambil dari materi tersebut? Dari video tadi kita dapat ambil sebuah materi atau pelajaran yang mengenai tentang termodinamika, di mana dalam video tersebut itu ada proses energi, proses energi dan sistem termodinamika dalam video yang tadi itu. Nah, dalam sistem termodinamika itu ada pembuatan listrik, dan itu kan ada gambar pembuatan listrik, terus lemari es dan pompa es. Nah, tadi kalian lihat di video tersebut. Ada yang lain? Laut dan gelombang asal termasuk dari apa? Nah, tadi kan ada sebuah laut ya. Nah, laut itu dia termasuk sistem termodinamika terbuka. Nah, kalau tadi ada terowongan asap, itu biasanya digunakan pada perusahaan ya, perusahaan yang besar gitu. Kalian pernah lihat dalam pabrik itu kan ada terowongan asapnya. Nah, terowongan asap itu digunakan pada perusahaan yang besar gitu ya. Dan bisa juga digunakan pada kapal, ya kapal uap. Paham? Ada yang ditanyakan lagi tentang videonya? Ada aja Pak. Cuma itu aja. Berarti udah paham tentang videonya? Nah, dari video itu kita bisa pelajari tentang sistem pada termodinamika ya. Yang kedua itu sistem. Nah, sistem pada termodinamika. Tadi pada video itu dia membahas tentang sistem pada termodinamika. Pada termodinamika itu ada namanya sistem dan proses. Apa itu sistem? Ada yang tahu apa itu sistem?
itu sistem? Ya. Sistem adalah benda atau objek atau objek yang ditinjau dan dibatasi penggunaan tertutup. Ya, sistem adalah benda atau objek yang ditinjau dari sistem tertutup. Nah, itu namanya sistem. Nah, sistem itu ada dua macam. Ada sistem nyata dan sama sistem khayal. Nah, contoh dari sistem nyata itu apa? Tabung gas. Ya, tabung gas. Nah, sistem itu ada dua. Ada sistem nyata, sistem yang nyata ya. Nyata. Sama sistem Ya. sistem khayal. Ada yang tahu contoh dari sistem nyata itu apa? Ya, tabung gas. Kalau dari khayal ada yang tahu contohnya? Ada yang tahu contohnya kalau sistem tertutup pada khayal? Nah, yang pertama ini kan sistem tertutup nyata, yaitu contohnya gas. Apa? Ada yang lain? Es yang menampung di atas permukaan air. Ya, es yang terapung pada permukaan air. Nah, itu contoh dari sistem tertutup khayal ya. Nah, itu dua macam ya. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya proses. Nah, itu ada namanya proses. Tadi kan kita udah bahas tentang sistem. Sekarang prosesnya. Apa itu proses? Ada yang tahu apa itu proses? Ya, langkah-langkah. Terus ada yang lain? Ada yang lain? Apa itu proses? Ya. Perubahan dari keadaan satu ke keadaan lainnya. Ya. Perubahan. Dari keadaan Ya. Perubahan dari keadaan satu ke keadaan yang lain. Nah, itu namanya proses. Proses itu perubahan keadaan satu ke keadaan lain. Nah, itu namanya proses. Nah, proses ini juga ada dua macam. Nah, proses ini ada dua macam. Proses ya, yang pertama itu ada namanya proses irreversible ya. Yang kedua apa? Ya, proses irreversible ya. Yang kedua itu. Nah, ini yang kedua. Ya. Itu ada dua macam proses, yaitu proses irreversible sama proses irreversible ya. Yaitu dua macam proses. Apa itu proses irreversible? Ada yang tahu apa itu proses? Ada yang tahu? terbalikan. Ya, terbalikan ya. Terbalikan. Yang kedua ini apa? Tak terbalikan. Terbalikan. Terus yang kedua apa? Tak terbalikan. Ya, tak terbalikan. Tak terbalikan. Ya, tak terbalikan. Nah, proses terbalikan ini apa? Nah, proses terbalikan itu apa? Kira-kira apa? Proses tak terbalikan itu apa? Dapat mengembalikan seperti semula tanpa mengubah keadaan. Ya, dapat mengembalikan Seperti semula. seperti semula. Ya, dapat mengubah keadaan, tidak dapat mengubah keadaannya. Ya, contohnya itu apa? Ada yang tahu contohnya?
Kira-kira contoh terbalikan itu apa? Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa? Merebus air, Pak. Gampang. Ya, merebus air. Merebus air pada panci. Nah, pancinya itu tidak berubah. Itu namanya terbalikan. Dia akan kembali ke semula. Dia akan kembali ke keadaan semula. Itu namanya proses terbalikan. Sedangkan proses tak terbalikan apa? Yang tidak dapat di Apa kira-kira? yang Ada yang tahu? Ya, yang tidak dapat dikembalikan. Nah, itu namanya tak terbalikan. Contohnya apa? kebakaran. Ya, contohnya kebakaran. Ya. Sebelum Pak Guru membagikan LKPD, Pak Guru sudah menentukan kelompoknya ya. Dari kemarin Pak Guru udah ore-ore di rumah. Kelompok 1 namanya ini. Nah, kelompok 2 namanya ini ya. Nah, ini nomor LKPD-nya. Pak Guru bagikan dulu. Kelompok 1 yang ini ya. Kelompok 2 yang ini, kelompok 3 yang ini. Ya. Diperhatikan dulu. Dalam mengisi LKPD ini kalian diskusi. Produk yang kalian buat itu apa? Nanti kalau kurang paham, silakan ditanyakan ke Pak Guru ya. Paham? Ya, silakan dikerjakan. Kalian lihat caranya diskusi ya. Yang akan mempresentasikan yang pertama itu kelompok 3. Silakan maju untuk mempresentasikan proyek atau produk yang kalian buat. Silakan kelompok 3 maju.
diperhatikan. Kelompok 3, diperhatikan. Perhatikan dulu temannya. Kelompok 3 diperhatikan. Penjelasannya apa dulu, diperhatikan dulu. Ya, Pak. Nanti sebelum kalian presentasi, ada yang menjadi moderatornya, ada penyajinya, ada yang menyebutkan, dan ada yang membuat desainnya. Ya. Ya. Silakan kelompok 3 untuk dipresentasikan hasil produknya. Yang lain bisa mendengarkan dan nanti kasih masukan atau pertanyaan kepada kelompok 3 ya. Paham? Ya. Silakan kelompok 3 bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Perkenalkan, saya Muhammad Huda Sembilan menjadi moderator dari kelompok 3 dan di sebelah saya Siti Marwani sebagai pemateri. Dan di sebelah saya Sama udah sengaja sebagai pendawa. Dan setelah saya Ya karena kita ini gambar untuk kelompok 3 ya. Misalnya ini ya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa yang saya gambar ini. Nah, ada belakang, ada belakang. Dari proyek yang kami buat, kami membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dan saya jelaskan ketegangannya itu ada yang baik teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya gambar kami buat. Pertama ini kaleng bekas yang saya kaleng ini kaleng. Kemudian ini tenaga depan ini apa itu kawat untuk menjadi penampung kaleng ada penyangga. Kemudian di bawahnya ini lilin untuk memanaskan kaleng yang ada atas ini. Dan kesimpulan dari proyek kami ini adalah tidak mengeluarkan biaya yang besar, membutuhkan kerjasama, fokusan dan penelitian, membutuhkan alat dan bahan yang tidak terlalu banyak, melakukan percobaan berulang kali. mungkin ada yang belum dipahami atau dimengerti, silahkan dipertanyakan
gas berbahan dari di sini ada karet, ada karet, miring, awan, dan Jadi kesimpulannya adalah membuat kapal uap membutuhkan biaya yang tidak terlalu mahal karena bahan yang digunakan hanya menggunakan barang-barang seadanya saja, dan membuat kapal sederhana ini membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Lumayan bagus, kita kasih update dulu untuk kelompok 1. Untuk duduk kembali. Baiklah, selanjutnya setelah kalian semuanya presentasi, kalian ada yang bisa menyimpulkan dari hasil kalian presentasi dari materi yang Pak Guru terapkan, ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Ya, silakan maju ke depan untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Proses pembelajaran pada hari ini dapat kita sampaikan, yaitu 1. Kita bisa mengetahui contoh-contoh penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari seperti tabung, gas, termos, toples, laut, mesin, motor, dan lain-lain. 2. Sistem pada termodinamika ada 3, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. 3. Kita bisa membuat produk yang berkaitan dengan termodinamika. Salah satu produk yang kita akan buat yaitu mesin uap, kapal uap, dan AC sederhana. Demikian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kesimpulan dari temannya. Nah, bahwa pada pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan bahwa termodinamika itu ada 3, yaitu hukum termodinamika itu ada 3, hukum 1, hukum 2. Tapi sekarang kita membahas tentang sistemnya, sistem dalam termodinamika, yaitu ada 3. Yang pertama sistem terbuka, sistem tertutup, sama sistem terisolasi. Nah, materi selanjutnya itu tentang usaha dalam termodinamika. Nah, usaha dalam termodinamika itu ada prosesnya. Nah, proses itu ada namanya proses isobarik ya, isobarik. Yang kedua itu ada namanya, nah ini proses dalam gas atau termodinamika itu ada namanya isotermal, adiabatik, sama isobarik. Nah, nah diperhatikan, Pak Guru bacakan soalnya laptopnya dia mati. Pak Guru bacakan soalnya aja ya. Boleh Pak? Nanti Pak Guru jelaskan ya. Pak Guru bacakan soalnya. Nah, suatu gas memiliki volume awal 2,0 meter per kubik. Nah, dipanaskan dengan kondisi isobarik hingga volume air menjadi 4,5 meter per
kubik. Jika tekanan gas ada 2 atmosfer, tentukan usaha buat gas tersebut. Tapi nah itu contohnya, contoh soalnya seperti itu, ada pilihan gandanya ya, sama cara penyelesaiannya ya. Nah, cara penyelesaiannya seperti itu. Gak usah kalian asal centang aja gitu. Dari mana dapat jawaban B itu? Nah, makanya kalian tulis dulu pembahasannya di bawahnya. Ya. Tulis nama sama kelasnya. Waktu kita 5 menit. Ya, dari hasil evaluasi kalian ada yang remedi ya, yaitu Muhammad Zainuddin sama Muzara'a sama Tata ya. Nah, sedangkan yang pengayaan itu yaitu Munajat, Hasin sama Aulia ya, itu pengayaannya. Nah, sebelum Pak Guru tutup, nah tugas kalian itu dikerjakan di rumah sebagai pengganti remedinya ya. Nah, di rumah dikerjakan, kalian baca buku fisika tentang termodinamika, terus catat apa itu buku-buku termodinamika. Nanti pertemuan pertama dikumpulkan ya. Nah, Pak Guru simpulkan sedikit untuk materi untuk kesimpulan yang kita ambil dari sini, bahwa kita tahu penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam sistem terbuka maupun sistem tertutup, sistem terisolasi. Nah, proyek yang kalian buat itu adalah contoh-contoh dari termodinamika. Untuk pertemuan selanjutnya itu kalian akan mempresentasikan hasil proyeknya ya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil proyek kalian buat ya. Untuk lebih barokahnya proses pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo.